Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin menjawab pertanyaan yang sekarang ini di cukup banyak disinggung oleh pemirsa. Jadi banyak pemirsa yang sudah yakin akan kemampuan dari minyak goreng. Jadi nggak ragu kalau ditambahin minyak goreng. Nah, ya walau ada yang masih coba-coba, mesti tanyanya tambahin minyak goreng juga, tambahin minyak goreng juga. Tapi poin yang ingin penulis bahas adalah dari sisi olinya. Dari sisi oli. Karena ya mau nggak mau harus disebut mesran itu bukan oli sempurna. Terbaik tapi nggak sempurna. Jadi ada yang kurang. Ya harus dimaklumi karena ini oli murah dan oli standar lama. Tidak dirancang untuk mesin modern, tapi ya berdasarkan kondisi mesin masa lalu. Nah, tentu ada perubahan. Ada perubahan dari zaman dulu dan sekarang. Kalau dari kerapatan mesin rasanya kok enggak ya. Karena teknologi mesin berapa banyak berubah sih. VVA terus elektronik macam-macam itu kan dari sisi luarnya mesin ya bisa dibilang ya, bukan dari ruang bakar, bukan dari ruang oli. Teknologi pompa oli ya rasanya nggak begitu banyak beda. Mungkin ada yang ngomong Honda PCX 160 tuh teknologinya baru pakai cerut-cerutan. Ya nggak bisa bilang begitu karena motor zaman Oppo itu RC pun ya, RC berapa, RC 80 ya, kalau nggak ngerti RC 80 itu adalah motor 2 tak ya, motor keluarga, wis sama sekali nggak sporty lah, bentuknya kotak-kotak. Itu pakai kecerutan. Jadi sebenarnya kecerutannya jet oil squirter itu ya entah mengapa on and off ya, kadang tren kadang enggak. Dulu katanya Honda Beat yang yang karbu pakai, tapi entah mengapa yang FI enggak pakai. Entah ya pertimbangannya apa ya, tapi teknologi itu kalau untuk mesin, dalaman mesin itu nggak banyak berubah. Toleransi ya nggak banyak berubah. Apalagi kalau dipertimbangkan bahwa kualitas komponen sekarang nggak sebaik yang dulu. Mesran itu lemah dari sisi aditif, terutama aditif anti gesek. Mesran itu bisa dibilang mentahan, apalagi yang SAE 40. Mesran 20W50 juga. Mesran 20W50 pakai aditif tambahan. Aditif tambahan apa itu? Aditif yang membuat olinya berubah jadi 20W50. Oli yang kalau dingin nggak terlalu kental, kalau panas nggak terlalu encer. Ya namanya saja oli multigrade, dia olinya pasti pakai berubah kekentalan atau viscosity index improver lah istilahnya. Kalau di dunia aditif oli namanya adalah penstabil kekentalan. Jadi aditif ini mengandung bahan yang menjaga kekentalan. Aditif ini mengandung zat yang bisa membuat kekentalan oli tetap stabil. Jadi dalam bahasa marketing ya disebut bikin kekentalan stabil. Padahal itu stabil dari sisi suhu saja, dari temperatur saja. Tapi kalau dari sisi dipakai beda lagi, karena aditif
Viscosity Index Improver punya kelemahan fatal, yaitu nggak tahan shear, nggak tahan gocekan-gocekan RPM tinggi. Jadi oli yang makin banyak additive viscosity index improvernya itu bakal cepet encer kalau dipakai. Encernya cepet. Kita nggak bisa bandingkan ya, CC. Additive viscosity index improver ini membuat oli kental. Oli viscosity indexnya tinggi, kental di suhu tinggi, encer di suhu rendah. Ya walau nggak sebut kentalnya lebih kental daripada waktu dingin ya, enggak. Oli itu waktu dingin ya pasti kental, waktu panas ya pasti encer. Viscosity index improver membuat oli yang kental, oli saat dingin tidak terlalu kental, waktu panas tidak terlalu encer. Nah, meseran yang 20W50 seperti itu. Yang SA40 nggak ada seperti itu, karena memang olinya adalah oli single grade. Yang paling kritis nggak ada di meseran itu adalah aditif anti gesek. Aditif ketika olinya sudah tidak mampu melindungi. Ini terjadi di dua tahap. Yang satu di kecepatan rendah waktu mendekati idle atau idle-nya juga. Yang satu lagi di kecepatan tinggi di saat tenaga itu dikeluarkan penuh. Jadi ini sebabnya meseran itu nggak bisa benar-benar halus ya. Kalau pakainya pelan-pelan kalah sama Prima XP. Kalau kebut-kebutan kalah sama PCMU, sama oli mobil. Tapi karena minimnya aditif ini ya juga membuat tenaga makin mudah keluar. Tentu dengan pengecualian B40 ya, meseran B. Kalau meseran B itu karena untuk diesel dia mengandung banyak deterjen. Karena banyak deterjen ya aditifnya banyak. Jadi secara kemampuan olinya dia lebih cocok untuk diesel yang butuh pembersihan banyak. Kalau yang nggak butuh pembersihan ya pakai yang tanpa B bakal lebih bagus. Nah, apa saja sih yang bisa dipakai untuk meningkatkan kemampuan dari meseran? Ya jelas ya, minyak goreng. Minyak goreng itu walau oli meseran itu grup 1, kemampuannya masih bisa ditingkatkan. Tapi sekarang ini banyak juga yang pakai minyak goreng untuk membuat meseran itu makin encer, sehingga ada yang nambahnya sampai 20% atau bahkan 30%. Jadi dipakai untuk biar pas campurannya untuk meseran SA40. Dipakai di meseran 20W50 juga bisa. Tapi tetap ya, kalau pakai meseran 20W50 tetap akan ada efek dari aditif VI-nya ya, aditif berubah VI-nya. Efek terutama terasa kalau dipakai di motor. Kalau dipakai di mobil yang cenderung RPM rendah terus di 2000-3000, nggak begitu terasa. Untuk aditif yang mungkin penulis sarankan ya, yang bisa memperlicin, benar-benar memperlicin, yang sudah penulis coba. Ini penulis belum coba Lupromax ya. Selain minyak goreng, yaitu dari produk variasinya white fat atau frying fat ya.
Terus untuk aditif komersialnya yang penulis coba, nano energizer itu gampang luntur kalau dipakai di motor. Jadi efeknya kalau sudah dipakai RPM tinggi luntur. Jangankan RPM tinggi, kecepatan di atas 50 wis luntur. Efek licinnya itu ya nggak sesuai dengan klaimnya. Skyver Molly EP penulis sudah pernah coba, nggak kerasa. Kalau nano energizer masih lumayan bisa kerasa. Nah yang Skyver Molly EP blas nggak kerasa. Yang kerasa itu apa? Efek bikin tambah kental. Jadi kan olinya itu aditifnya itu kan wah kental banget ya. Begitu dituang, iya gak langsung netes, kental banget ya Skyver Molly EP. Jadi Skyver Molly EP itu lebih cocok sebagai aditif pengentalnya. Kalau kekentalan olinya sudah pas, sudah bener, nggak perlu lah Skyver Molly EP. Orang-orang yang sekarang ini pakai Skyver Oli EP itu adalah yang olinya, pilihan olinya itu terlalu encer. Jadi pakai oli 10W30 terus pakai Skyver, wah enak, halus, hening sini. Ya berarti butuhnya sebenarnya adalah yang 10W40 ya, atau bahkan 20W50. Terus aditif apa lagi? Kayaknya yang paling cocok ya, yang penulis pernah coba, penulis nggak coba banyak aditif oli ya. Lupromax belum dicoba. Iya, Sado Revitalizan itu pas bener itu. Tapi mahal juga, harganya yang satu saset 5.000. Jadi kalau penulis pengen komplit ya, Mesran SI40, kalau sekarang pakai white fat kira-kira 10 ml. Terus habis itu Sado Revitalizan senilai 50.000 satu saset. Jadi 50.000 satu saset itu bisa pas untuk Mesran SI40. Walau yang menjurannya pakai Sado itu adalah 3 saset. Tapi ya kadang ada yang merasa, oh Mesran ini cepat rusak di kendaraanku. Nah kalau itu, yang pertama perlu dicek apakah olinya itu emang butuhnya yang di atasnya 40, yang 50. Sayangnya oli SAE 50 bisa dibilang mustahil dicari ya, kecuali yang harganya 400 ribuan. Ada SAE 50 yang harganya 400, lebih dari 400, mungkin 600 malah ya per liter. Ya tentu bukan opsi ekonomis ya. Kalau itu nggak ada apa dong? Menurut penulis yang bagus itu oli PAO, tapi ya tentu membawa kelemahan juga. Penulis dulu rekomendasinya PTT Superbike Racing. Tapi semenjak tahu bahwa ada bro yang seal-sealnya jadi kisut semua karena pakai PTT Superbike Racing, nggak rekomendasi lagi. Opsi lain yang PAO adalah Ravenol, tapi nggak ada yang Jaso MA yang penulis tahu. Jadi Ravenol yang dijual di Indonesia itu nggak ada yang Jaso MA. Maksudnya Ravenol PAO yang Jaso MA itu nggak ada yang di Indonesia. Di luar negeri ada, atau mungkin ada tapi harganya mahal, penulis nggak tahu. Yang penulis tahu bisa Jaso MA paling mahalnya yang versi ester, Ravenol ester.
Tapi bukan itu yang dicari. Karena kalau misal mesran itu nggak kuat, maka opsi lain ya cuma PAU. Ester itu sifatnya hampir sama dengan minyak goreng ya. Dia nggak apa sebenarnya, nggak tahan oksidasi. Jadi umurnya ya nggak akan bisa panjang-panjang banget lah ya. Ini ya kapan menuju coba redline ya. Ini oli winnya berapa ini? 370 km masih halus ya. Jadi sulit ngasih rekomendasi oli PAU sekarang. Penulis nggak berani sembarangan ngasih merek, misalnya Citgo, Axom, kan ada yang PAU ya. Kalau sudah PAU itu ada resiko olinya bikin silky soot. Nah, untuk menghindari itu PAU-nya nggak boleh 100%, tapi harus dicampur dengan ester. Jadi kalau nyari oli PAU, idealnya ya PAU plus ester. Yang semi PAU bisa jadi bukan solusi yang baik. Yang PAU tok ya maksudnya. Jadi PAU plus ester itu yang idealnya, tapi masalahnya langka sekali. Penulis nggak tahu apakah ada juga yang harganya kurang dari 300.000. Nah, kalau opsi lain ya penulis taunya adalah oli zaman dulu. Jadi oli zaman dulu itu banyak yang semi sintetik. Yang sintetik pun ada, dan harganya terjangkau karena memang olinya oli kadaluarsa. Harganya ya apa? Walau mungkin lebih mahal dari zaman dulu, tapi harganya masih lebih murah daripada oli full sintetik yang palsu, yang nggak ada paunya. Jadi opsi kalau sudah mesran SM40 itu nggak cocok ya. Opsinya cuma oli jadul, oli zaman dulu. Ya kalau penulis taunya Castrol GPS, tapi merek mobil, merek ESO, merek apalah, cukup banyak mereknya. Tinggal dicoba aja. Penulis sendiri ya masih belum eksplorasi oli lama, tapi ada pemikiran juga untuk nyoba itu. Karena memang oli lama itu paunya pau beneran. Jadi wes itu ya kayaknya ya kalau hubungannya dengan mesran ya. Ya wes lah, itu aja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.